Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah Al-Mubarakah. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kuliah Ramadan tentang Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah adalah tujuan-tujuan pokok syariat Islam atau tujuan-tujuan besar syariat Islam atau tujuan-tujuan inti syariat Islam. Sebagai ikon Maqasidus Syariah adalah Imam Asy-Syatibi, seperti dikemukakan dalam kitab Al-Muwafaqat Jilid 2 secara khusus. Banyak lagi para ulama yang telah mengukakan tentang Maqasidus Syariah seperti Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya. Akan tetapi secara sistematis bahwa dikenal Bapak Maqasidus Syariah adalah Imam Asy-Syatibi. Esensi Maqasidus Syariah ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Kita diwajibkan untuk menjaga agama. Dalam hal ini adalah rukun Islam, yaitu mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya. Yang kedua adalah hifdun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Esensinya kita dilarang untuk membunuh orang lain, dan juga kita dilarang untuk tidak terbunuh oleh orang lain, sehingga tidak memadaratkan orang lain dan tidak dimadaratkan. La darara wa la dirara. Yang ketiga adalah hifdzun nasli, yaitu larangan perzinahan. Perintah untuk melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya bab munakahat dan turunannya. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aqli, adalah memelihara akal. Bedanya manusia dengan hewan adalah karena akal. Oleh karena itu, akal yang Allah berikan kepada kita harus kita pelihara. Memeliharanya ada 2 esensinya. Yang pertama, akal kita harus diisi dengan ilmunya Allah. Harus memahamkan Al-Quran, Sunnah, dan ilmu-ilmu yang lain dari turunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, di samping kita harus memahamkan dengan ilmu, mengisi akal itu adalah harus akal dijaga tidak dikotori dengan minuman keras seperti khamar, ya, narkoba dan lain-lain. Yang kelima adalah hifdzul mal. Esensinya adalah larangan mencuri dan perintah untuk mencari kasab yang halal. Bapak Ibu sekalian, kaitan puasa Ramadan dengan Maqasidus Syariah adalah kaitannya dengan hifdzuddin,
Seperti saya sampaikan tadi, hifdzuddin secara sempit memelihara agama. Memelihara agama dalam secara sempit yaitu memelihara rukun Islam yang 5. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita ini harus yang pertama meningkatkan pemahaman puasa Ramadan, sehingga puasa dapat dilaksanakan dengan berkualitas. Seperti makna saum secara istilah, ya. Ulama memberikan pengertian, as-saumu imsakun anil akli wasurbi wa jami'il muftirat biniyatin mahsusatin fi waktin mahsusin. Saum adalah menahan dari segala yang membatalkan saum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat yang ditentukan dan waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesucian bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung, disebut dengan Sayyidus Syuhur. Harus kita jaga kesuciannya. Jangan sampai ada kemaksiatan di depan rumah kita, di depan rumah-rumah ibadat, di kampung kita dan di kota kita, dihindari, sehingga bekerja sama antara ulama dan umaro untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memakmurkan bulan Ramadan. Memakmurkan bulan Ramadan paling sedikit dengan 4 hal. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kemudian terutama pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna secara tafsir atau tadabbur, bahwa yang diperintah, yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Bahwa orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang akan memahami maksud panggilan Allah itu, yaitu melaksanakan ibadah puasa yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya. Sehingga berniat puasa dengan sungguh-sungguh memelihara kesuciannya. Dari ayat itu setelah Allah memerintahkan puasa, yaitu menjelaskan bahwa puasa telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Dan targetnya adalah supaya kita menjadi orang yang takwa. Selanjutnya untuk memakmurkan bulan Ramadan itu bukan hanya puasa, tapi qiyamul Ramadan. Antara puasa dan qiyamul Ramadan adalah merupakan paket siang dan malam. Sehingga Nabi mengatakan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi puasa dengan sebaik-baiknya, dengan memelihara makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa, baik secara fikih atau secara akhlak yang akan membatalkan pahala-pahala puasa, itu harus dijaga. Kemudian malam harinya harus memakmurkan, membangun dengan qiyamul Ramadan seperti tarawih, sholat sunat-sunat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dengan memperbanyak sedekah.
memperbanyak infak ya di bulan Ramadan. Nabi mengatakan istimewanya bulan Ramadan, yang sunat adalah dinilai menjadi pahala wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Di dalam hadis qudsi ya Allah berfirman, man taqarraba ilayya bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwahu wa man adda faridatan kana kaman adda sab'aina faridatan fi masiwahu. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga bahwa puasa Ramadan yang merupakan kewajiban kepada kita semua, kaitannya dengan maqasidus syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.